Video ini membahas sesuatu yang sebenarnya bikin penasaran dari dulu, cuma akhirnya kejawab sekarang. Yaitu kenapa sih dulu semua hampir bentuknya kerajaan? Kenapa kerajaan? Kenapa kerajaan relevan? Dan hampir semua, kalau dulu itu kan manusia awalnya hidupnya masih berburu tuh ceritanya. Pokoknya nyari makanan, ya udah besok keliling keluar dari gua. Cuma begitu manusia sudah mulai bisa menanam, mulai masuk ke agraris, mulai bisa bertani, mulailah mereka membangun desa. Desanya membesar, akhirnya jadi kota. Dan begitu kehidupan makin kompleks, akhirnya harus membuat pemerintahan. Jadi bentuknya kepala desa udah nggak bisa lagi. Dan begitu sistemnya lebih rapi, udah mulai ada keuangan segala macam, bentuknya hampir semuanya kerajaan. Kerajaan itu maksudnya adalah kenapa pimpinannya si Bapak A, begitu Bapak meninggal diganti putra laki-lakinya, nanti putra laki-lakinya meninggal diganti oleh cucu laki-lakinya. Dan kalaupun terjadi perebutan kekuasaan, urusannya sama biasanya keluarga yang ingin ngambil kekuasaan juga sih. Dan nanti diteruskan lagi. Dulu juga kejadian begitu awalnya Khalifah Khulafaur Rasyidin berubah jadi apa namanya peradaban apa tuh yang di Arab tuh eh, pokoknya sebelum Abbasiyah Umayyah. Nah Umayyah, peralihan ke Umayyah kan juga perang. Dari Umayyah ke Abbasiyah, perang. Tapi ujung-ujungnya, begitu dinastinya berlanjut, ya katanya dinasti ya, itu pasti dari bapak ke anak laki-laki dan seterusnya. Bentuknya kerajaan. Tapi kalau dipikir-pikir, gimana kalau sekarang? Kalau sekarang, nah, geser ke bawah, gimana ceritanya nih? Oh, nggak enak. Tapi gimana kalau sekarang? Ternyata, kalau sekarang itu hampir mayoritas negara-negara itu nggak ada yang pakai kerajaan. Yang ada pun biasanya rajanya tidak berkendali di pemerintahan. Misalnya kayak Jepang, misalnya kayak Thailand, kayak Inggris, kan kerajaan tuh. Denmark, Belanda, masih ada raja ratunya keluarga kerajaan, tapi mereka nggak masuk ke dalam pemerintahan. Mereka nggak istilahnya mereka nggak berkuasa untuk menjalankan negara. Pengecualiannya ada di negara-negara Arab ya, misalnya Qatar, misalnya Arab, misalnya Jordania. Cuma mayoritas sekarang sih ya nggak banyak. Sedikit negara-negara yang bentuknya kerajaan. Atau enggak ya tadi, terselubung. Bentuknya kerajaan resminya, tapi begitu diperhatikan lagi, mereka pemerintahannya dipegang Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Mayoritas seperti itu. Ada pengecualian ada, cuma kita ambil mayoritas. Terus memangnya contohnya siapa aja? Contohnya paling simpel adalah ya kalau orang-orang Islam biasanya senang ngambil contoh Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Itu anak raja. Terus Salahuddin Al-Ayyubi, anak raja juga. Kalau di Eropa itu Charlemagne namanya. Ini tulisannya kayak gini. Terus yang ada di Al-Quran juga biasanya rame kalau misalnya di ayat-ayat atau di Quran Iskandar Zulkarnain. Kalau di internasional taunya Alexander the Great. Itu anak raja semua. Malah kenapa di zaman-zaman dulu itu anak raja yang diutamakan ya, yang secara sejarah akhirnya berhasil jadi pemimpin dan terus lanjut, intinya di jalur keluarga. Ternyata begitu diperhatikan, perbedaannya dari zaman dulu dan zaman sekarang adalah ilmu itu mencar. Mencar itu maksudnya ada di mana-mana. Misalnya mau belajar tani, harus ke petani. Yang paling bagus tuh di kota 300 km dari sini. Kalau mau belajar tentang perang, ada jenderalnya di kota sebelah misalnya. Kalau misalnya mau belajar fikih, harus ke ustadz siapa di mana.
Jadi ilmu tuh mencar, pesantrennya ada di mana-mana istilahnya. Nah, jadi kalau misalnya mau belajar ya harus bepergian atau mengumpulkan bekal banyak untuk ke kota-kota tadi atau ke orang-orang tadi. Dan kalau urusan perbekalan, mayoritas yang bisa untuk memenuhi dengan waktu singkat, ya anak raja. Atau enggak bisa mampu manggil guru-guru terbaik untuk belajar, untuk mengajari dia. Contoh Muhammad Al-Fatih itu dari usia 4 tahun, guru-gurunya udah guru-guru terbaik. Bisa mendatangkan gurunya. Tapi kalau rakyat jelata, ilmu itu mencar di mana-mana. Dan sebelum peradaban Islam, mayoritas orang kalau mau belajar itu harus ke, kalau dari sejarah Eropa yang gue tahu harus ke gereja. Kenapa? Baca tulis langka. Kenapa baca tulis langka? Ya memang budayanya masih baru membaca itu. Percetakan juga baru-baru itu ada. Jadi nggak semua orang bisa baca tulis. Tapi kalau anak raja, otomatis dari awal diajarin, bahkan punya perpustakaan sendiri. Dan perpustakaan dulu banyaknya belum cetak. Kalau misal contoh-contoh yang gue sebutin, ini orang-orang yang ada di zaman buku tuh masih ditulis tangan. Jadi kalau misal mau punya buku 5 dijual, itu ada 5 orang nulis, atau enggak satu orang nulis buku itu diulang-ulang 5 kali. Jadi baca, tulis, dan buku tuh langka. Jadi yang bisa beli, yang bisa memiliki koleksi buku untuk belajar perang lah, untuk belajar ekonomi, belajar kepemimpinan, yaitu anak raja lagi. Jadi ujung-ujungnya semua ke mana? Ujung-ujungnya balik semuanya ke yang namanya modal. Ya kalau kaya dia bisa. Untuk apa? Ya tadi, bekalnya, transportnya, hmm, terus, oh iya, kalau misalnya nggak mau capek bekal transport, nggak mau capek walaupun bisa mengumpulkan bekal dan transport, ya udah, tinggal bayar upahnya. Yang bisa bayar upah gurunya itu ya anak raja, bayar mahal lagi. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang perbedaannya adalah kalau saat dulu ilmu itu mencar, terus baca tulis langka, sekarang akses info, akses ke ilmu. Tulisan gue kok jadi kayak begini ya. Nah, ini udah agak berbeda. Akses ke info atau akses ke ilmu itu udah melimpah. Mau sekolah, hampir semua kota ada sekolah, hampir semua desa ada sekolah. Dan sekarang hampir semua kota ada akses internet. Kalau desa saya nggak berani jamin sih. Cuma kota itu hampir semua kota ada koneksi internet. Jadi kita bisa nyari informasi, nyari ilmu di sekitar kita. Dan ternyata peralihannya juga peralihannya juga ngeliat sejarah di Indonesia itu kelihatan. Kalau misalnya ngelihat dari sejarah tokoh-tokoh di Indonesia misalnya ya, oh ya Bung Hatta misalnya, Bung Karno, terus Ki Hajar Dewantara. Nah, itu awalnya bangsawan. Mereka dapat akses ke pendidikan. Karena yang boleh dapat akses ke sekolah bisa belajar bahasa tulis, bisa dapat ilmu yang bisa memungkinkan mereka untuk memimpin lah, untuk berpikir secara filosofis. Itu adanya di bangsawan-bangsawan yang diperbolehkan sekolah oleh penjajah Belanda dulu. Nah, begitu kalangan bangsawan yang mulai terdidik, barulah mulai ada organisasi dan lain-lain, mulai kita bisa ya tadi punya pemikir yang mengarahkan kita, pimpinan mengarahkan kita untuk ke perjuangan kemerdekaan. Ini kalau pendidikan formal. Pendidikan non formalnya ada dari sistemnya pesantren. Untungnya di zaman penjajahan juga pesantren-pesantren masih diperbolehkan, walaupun diajarinnya awalnya cuma boleh agama dulu. Tapi minimal baca tulis, tulisan Arab sudah mulai bisa. Bahasanya bahasa Jawa, tapi tulisannya Arab, teksnya Arab. Ya, gue pernah lihat itu, om gue bawa bukunya kayak kitab kuning, tapi begitu dibaca apa namanya, baca secara vokal, ini kan bahasa Jawa, tulisannya aja Arab. Nah, pesantren membuat akses
ilmu juga jadi mulai menyebar. Dan makin membaik begitu penjajahan ini, apa namanya, Jepang. Penjajahan Jepang lebih parah, cuma ada tokoh Sudirman. Dia bukan anak raja, dia bukan bangsawan. Nah, tapi kok dia bisa jadi pimpinan karena dulu pas zaman penjajahan Jepang, Jepang butuh apa namanya pasukan untuk mempertahankan Indonesia biar gak dicaplok balik sama penjajah Eropa. Jepang bikin peta pembela tanah air. Jadi orang-orang sipil, latar belakangnya nggak harus bangsawan, diperbolehkan tuh belajar militer. Dan militer ngajarin nggak cuma perang, tapi juga kepemimpinan, juga baca, karena kan persenjataan ataupun logistik kan semua butuh orang yang bisa baca tulis. Dan orang-orang yang mau mimpin dengan lebih baik juga kan nanti disuruh belajar lagi di kelas dan harus bisa baca. Nah, dan ini membuat akhirnya pendidikan semakin terakses oleh orang Indonesia. Jadi semakin pendidikan terakses, semakin bagus kualitas orang-orangnya, dan sistem kerajaan pun semakin mulai nggak relevan. Dulu zamannya kakek nenek saya, kalau misal mau sekolah harus jalan kaki tuh. Jadi zamannya kakek nenek itu, wah, kalau misal mau sekolah dari rumah ke sekolah kok bisa 3 kilometer, 10 kilometer. Malah Presiden Soeharto dulu kalau nggak salah dulu rumahnya jauh dari sekolah, itu jalan harus berkilo-kilometer. Jalan. Tapi kalau sekarang kan beda lagi. Sekolah terdekat dari rumah saya tuh cuma jalan kaki 2 menit. Itu SD terdekat. SMP terdekat jalan kaki 5 menit. SMA terdekat, oh kebalik. SMA terdekat jalan 5 menit, SMP terdekat jalan 10 menit. Jadi ya aksesnya udah lebih enak. Nah, itulah kenapa di negara-negara yang pendidikannya semakin menyebar di mana-mana, mulai beralih jadi demokrasi. Karena masyarakatnya pun sudah mulai bisa punya pemikiran yang baik, sudah mulai bisa punya kemampuan memimpin yang baik. Jadi kerajaan pun sudah mulai nggak relevan. Kenapa? Bisa jadi si anak rajanya kurang begitu rajin, alias males kali. Ternyata ada orang latar belakang jelata, kemudian pendidikannya tinggi, dia bisa lebih bijak. Kalau zaman dulu cuma bisa jadi penasehat, kalau sekarang bisa tuh kampanye, dia berubah jadi perdana menterinya. Dan kalau negaranya berubah drastis, dia berubah dari monarki konstitusional alias kerajaan, kalau nggak salah itu istilahnya monarki konstitusional atau monarki doang, berubah jadi akhirnya demokrasi full. Jadi negara yang nggak pakai kerajaan lagi. Dulu perlu sampai revolusi berdarah kayak di Prancis, dari awalnya kerajaan, empire atau apa ya, kekaisaran, berubah jadi republik. Dan bentuknya banyak juga akhirnya republik. Ada pengecualian nggak? Ada, kalau negaranya otoriter. Karena kalau udah otoriter, fokusnya adalah gimana agar rezimnya atau anaknya yang berubah, yang mendapatkan kembali kekuasaan turunan setelah dia mati. Contoh kayak Korea Utara. Kalau di Cina tuh partai, gimana partai tetap berlangsung. Jadi nggak ada demokrasi, partainya juga cuma satu kan. Di negara-negara Afrika juga banyak yang pemilu yang menangnya orang itu 100%, misalnya Idi Amin dulu. Oh, pemilu 100% dia menang. Ya, kalau milih yang lain mati. Zaman Soeharto juga kalau misalnya milih selain Golkar akan nasibnya buruk. Kalau sekarang kan udah agak mendingan di Indonesia, tapi kita harus jaga. Kalau nggak, mundur lagi. Nah, dan kemudian kebanyakan dimulai dari mana? Eropa. Eropa. Kenapa? Eropa mulai duluan karena satu sejahtera duluan, dan kedua mereka menemukan persenjataan. Jadi mereka punya kekuasaan buat menentukan cara pendidikan seperti ini, dan mereka bisa menentukan, mereka lah yang dapat pendidikan duluan. Nah, di Eropa juga terjadinya menjadi demokrasi, dan demokrasi yang paling baik banyaknya di Eropa Utara, dan katanya pendidikan terbaik ada di Finlandia.
itu ternyata bukan cuma pendidikannya aja yang bagus. Akses pendidikannya bukan yang menjadi penentu utama. Sebenarnya ada 3. Satu, ya oke lah, akses pendidikan. Pendidikan berkualitas. Karena apa? Gurunya oke. Guru gajinya emang nggak fantastis, tapi penghormatan terhadap guru tinggi banget. Orang yang bisa masuk ke pendidikan keguruan adalah orang-orang terbaik. Terus yang ketiga adalah sistem sosial, sistem keamanan sosial. Sistem jaring sosial mereka bagus. Kenyataannya adalah, kalaupun pendidikan akses ada di mana-mana dan gratis, tapi orang-orangnya masih nggak bisa belajar karena masih mikirin besok makan apa misalnya, pulang sekolah masih harus bantuin orang tuanya keliling dagang segala macam, rata-rata agak berat untuk belajar dengan baik. Kenapa? Karena ternyata level pemikirannya masih survival, besok mau makan apa, besok masih bisa makan nggak ya. Pengembangan diri itu jadi sesuatu yang mewah dan nggak semua orang bisa mikirin itu. Jadi semakin aman dari segi makanan, dari segi penghasilan, makin banyak orang-orang yang bisa berpikir improvement diri ke masa depan. Itulah kenapa gue setuju banget kalau misalnya ada basic income universal, cuma Indonesia masih belum punya itu dan masalahnya korupsi belum beres, jadi ya udahlah, itu PR bagi kita. Jadi demokrasi akan semakin bagus dan kerajaan akan semakin nggak relevan jika orang-orangnya nggak khawatir besok makan apa, ada pendapatan minimal, jadi tiap orang bisa fokus untuk belajar dengan baik. Kalau di negara-negara Eropa kan student juga dapat uang jajan buat minimal makan aman lah, buat buku aman, buat sekolah pun gratis. Dan kalaupun udah lulus belum kerja masih dapat tunjangan dari negara biar nggak mikirin besok makan apa, tapi saya harus improve apa nih biar dapat kerjaan lebih cepat. Gurunya juga bagus dan akses pendidikan juga mudah sekali. Akses informasi juga bagus. Soalnya kalau di negara-negara otoriter yang punya demokrasi pun biasanya sensornya banyak. Jadi informasi nggak terbuka. Terus kalau ngeliat Indonesia sekarang gimana? Indonesia. Kesimpulan gue sekarang sih Indonesia sebenarnya masih demokrasi setengah-setengah, tapi orang-orang yang latar belakangnya bukan anak raja emang bisa naik, tapi rata-rata bapak ibunya sudah di politik duluan. Jadi sebenarnya kayak kerajaan kecil, tapi sistemnya demokrasi. Kalau istilah yang sering dipakai di media tuh ya dinasti politik. Nah, dinasti politik. Jadi kenapa dia bisa jadi politisi? Kenapa? Karena ya itu yang punya akses ke ilmu dan koneksi untuk masuk ke politik ya bapak ibunya. Dia juga bisa belajar dari orang-orang terbaik tuh belajar politik. Misalnya dia juga jadi tertarik dari awal belajar politik. Leadership dan kepemimpinan dan demokrasi juga masih PR buat kita. Jadi masih banyak banget kayak misalnya kan gue lahir di Bandung tapi mayoritas hidup gue di masa kecil sampai SMA tuh di Tangerang Selatan. Jadi di Banten provinsinya di situ ada dinasti politiknya. Indonesia pun punya dinasti politik. Bahkan Bung Karno dan ke anak-anaknya yang sekarang megang partai kan Megawati itu masuknya masih dinasti politik. Kalau misalnya bisa suatu politisi kemudian anaknya nggak tertarik ke politik pun dan nggak diarahkan buat tetap megang kekuasaan, itu kemajuan bagus buat Indonesia. Karena kalau dinasti politik berarti kan fokusnya orang tuanya adalah gimana anak gue masuk politik, gimana anak gue tetap melanjutkan kekuasaan gue pegang sekarang, biar aman misalnya atau alasannya macam-macam. Artinya nggak fokus ke gimana biar masyarakat gue bisa punya pendidikan bagus, bisa belajar leadership misalnya, gimana biar hmm, biar masyarakat gue bisa belajar leadership dengan baik. Gimana biar demokrasi jalan dengan cara masyarakat tahu apa hak pilih dia dan dia diajarin dari SMA misalnya atau enggak dari SMP kalau mau milih orang kayak gimana, nge-blacklist orang kayak gimana. Nah, itu masalahnya. Jadi PR kita masih banyak untuk Indonesia. Dan itulah kenapa yang akhirnya bisa naik ke
posisi kepemimpinan yang baik dan ke politik dan megang kekuasaan di sebuah negara, mimpin, memanage segala macam, rata-rata masih dari orang-orang middle up. Dari orang-orang yang kondisi ekonominya menengah ke atas, bahkan makin atas makin bagus. Kecuali, kembali kayak ke contohnya Sudirman, Jenderal Sudirman, militer. Nah, tapi di militer juga kalau kasusnya di Indonesia juga ngaruh kalau bapaknya juga pejabat sih. Jadi ya masih setengah-setengah lah. Buat Indonesia menurut gue sih PR-nya ternyata ya udah free education dulu. Jadi pendidikan harus gratis sampai semua lini. Jadi kayak misalnya kalau mau kedokteran kan mahal tuh. Nggak harus orang tua dokter atau pebisnis dulu. Semua orang bisa, tapi ya kayak misalnya di negara-negara Eropa, masuknya susah setengah mati. Orang-orang terpilih aja yang bisa masuk pendidikan-pendidikan tinggi yang perlu level pemikiran yang lebih tinggi juga. Dan biar orang-orang yang belajar itu bisa fokus belajar, yaitu jaminan sosialnya harus jalan. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang nggak mampu, kemudian mau anaknya di masa depan membaik kondisi ekonominya, mungkin anak yang berubah jadi tokoh yang memperbaiki negeri, ya udah si anaknya nggak perlu mikir besok harus makan apa, harus bantu orang tuanya jualan apa. Orang tuanya juga udah mikir, udah kamu dikirim ke sekolah, kamu makan ditanggung negara, sibuk belajar aja sana, sibuk memperbaiki diri. Bapak ibunya cukup mikirin saya makan apa namanya, atau malah orang tuanya juga dapat basic income, jadi orang tuanya juga mikir saya harus belajar apa lagi. Yaitu kalau jaminan sosialnya oke, orang udah gak sibuk mikirin perut, pendidikan juga gratis, biasanya demokrasi jadi kuat banget dan negara-negaranya juga yaitu kebawa jadi kuat. Itu sih kenapa uh, dulu fokusnya ada di kerajaan, dan sekarang kenapa kerajaan harusnya nggak relevan tapi dengan kondisi tertentu, dan gimana caranya biar kondisi masyarakatnya membaik sehingga semua orang punya apa namanya potensi untuk memimpin dan bisa dikembangkan. Jadi urusannya ke pendidikan dan ke jaminan sosial. Oke.